Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sulastri dari kelas 02 Dandim 194204 kelas 02 Pendidikan Luar Sekolah Angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan rancangan pengembangan program yang akan saya berikan kepada PKBM Anugerah Kelurahan Copa, Kecamatan Awampone, Kabupaten Bona. Ya, baik, di sini saya sudah bersama kedua pengelola lembaga pusat kegiatan belajar masyarakat yang ada di Anugerah. Di sini saya akan memaparkan rancangan saya kepada beliau mengenai rancangan pengembangan program yang telah saya rancang sebelumnya. Jadi selanjutnya akan saya jelaskan sebagai berikut. Oke. Ya, jadi di sini saya akan memaparkan sebuah rancangan implementasi program pendidikan non formal. Adapun program yang saya angkat adalah pendidikan keaksaraan dasar. Nah, di mana program pendidikan keaksaraan dasar ini akan dikembangkan dengan berbasis Android. Nah, yang pertama adalah penentuan kebutuhan atau masalah strategis. Jadi, mengapa saya memilih ini? Karena mengingat bahwa di Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan dengan tingkat membaca berhitungnya yang rendah, maka disitulah saya berinisiatif untuk merancang pengembangan ini. Kemudian mengingat bahwa keaksaraan dasar ini banyak dialami oleh anak-anak di bawah umur yang butuh sekolah ataupun orang dewasa serta lansia yang membutuhkan teori pembelajaran yang berbeda. Nah, ini saya akan kembali memaparkan implementasi program saya. Nah, di implementasi program ini terdapat analisis kelayakan. Nah, analisis kelayakan ini pertama adalah sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Nah, yang menjadi sumber daya manusia di sini adalah pegawai atau pengelola lembaga PKBM ini sendiri, kemudian serta para tutor dan fasilitator yang dalam PKBM ini, kemudian warga belajarnya sendiri. Jadi di sini kita akan menjadi sumber daya manusia dalam pengembangan program keaksaraan dasar yang berbasis Android ini. Kemudian yang ketiga adalah rencana evaluasi. Nah, adapun rencana evaluasinya adalah kita akan bekerja sama antara saya dengan pengelola lembaga. Nah, rencana evaluasinya nanti terdiri dari beberapa poin yang telah saya rancang. Di sini terdiri dari 4 poin. Nah, yang pertama adalah memantau perkembangan warga belajar dalam proses pembelajaran berbasis Android. Jadi ini poin pertama. Evaluasinya diadakan pada saat proses berlangsung. Kemudian kedua, memantau proses pembelajaran antara tutor dan warga belajar selama program ini berlangsung. Nah, jadi nantinya pembelajaran berbasis Android ini akan kita pantau bersama. Kita pantau proses pembelajarannya, bagaimana tutor membelajarkan warga belajarnya, bagaimana warga belajar menanggapi materi yang dibawakan oleh tutor. Kemudian yang ketiga adalah melihat hasil atau output yang akan diperoleh warga belajar. Nah, melihat hasil atau output yang diperoleh warga belajar setelah mengikuti pengembangan program ini. Jadi setelah pengembangan program ini selesai, kami akan adakan evaluasi. Kita evaluasi hasil belajar warga belajar, apakah dengan adanya pengembangan program ini warga belajar berhasil berkembang ataukah sama saja dengan sebelumnya dikembangkan program ini menjadi berbasis Android. Kemudian yang terakhir, proses evaluasinya adalah melihat keberhasilan program ini dalam memunculkan sifat kemandirian dalam diri warga belajar atau masyarakat. Nah, jadi keberhasilan dari program ini yang paling utama adalah bagaimana memunculkan sifat kemandirian pada warga belajar. Meskipun warga belajarnya berbeda-beda, mulai dari anak-anak, remaja, sampai lansia, tetapi yang paling diutamakan keberhasilannya adalah
bagaimana mampu memunculkan sifat kemandirian dalam diri warga belajar ataupun masyarakat. Nah, kemudian poin keempat adalah rencana aksi. Nah, pusat kegiatan belajar Anugerah ini sebagaimana lembaga yang telah dibentuk masyarakat untuk masyarakat dalam bidang pendidikan. Nah, saya harapkan, kami berharap bahwa PKBM dapat menjadi suatu lembaga atau wadah yang dapat memfasilitasi program ini agar dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan output yang saya harapkan. Kemudian proses pembelajaran pada satuan, seperti yang kita ketahui bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif. Bagaimana pembelajaran yang berbasis atau ini berjalan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Jadi di sini diharapkan bahwa tutor dapat menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan inovatif, memberikan hal-hal baru kepada warga belajar atau warga masyarakat. Nah, kemudian dan yang paling penting adalah meningkatkan kreativitas warga belajarnya. Nah, jadi itu tadi yang telah saya rancangan mengenai implementasi pengembangan program keaksaraan dasar yang berbasis Android yang telah saya rancang. Mungkin Ibu ada yang ingin ditanyakan mengenai outputnya kah, ataukah apakah yang ingin ditanyakan mengenai program ini, rancangan saya? Kira-kira deh ini programnya bagaimana nanti outputnya atau keluarannya seperti apa? Jadi kalau masalah output atau luaran dari program ini, dan kenapa saya memilih ini program pendidikan keaksaraan dasar berbasis Android, karena saya melihat perkembangan analisis mengenai perkembangan teknologi saat ini. Kita tahu bersama bahwa sekarang teknologi sudah sangat berkembang, sudah sangat maju, sehingga saya ingin memanfaatkan teknologi ini menjadi bahan atau pengembangan program di keaksaraan. Bagaimana supaya warga belajar, baik itu dari anak-anak, remaja maupun terutama lansia, pastinya lansia itu gagal akan teknologi, tidak mengenal akan adanya Android, penggunaan Android. Nah, tentu kita juga harus mengenalkan Android kepada mereka meskipun mereka lansia. Jadi outputnya adalah mereka mampu menghitung, membaca dan menulis, tetapi mereka juga tidak gaptek, artinya tidak gagal teknologi. Jadi mereka mendapat dua keuntungan ceritanya. Warga belajar mendapatkan dua keuntungan, mampu belajar, mampu menghitung, menulis dan membaca. Kemudian dia juga memahami bagaimana penggunaan teknologi, bagaimana menggunakan Android, supaya mereka juga tidak gaptek, tidak ketinggalan teknologi, begitu. Saya kira programnya itu sangat bagus ya. Semoga kedepannya bisa dikembangkan lagi dan semoga bermanfaat bagi warga masyarakat di sini. Kalau hukumnya bisa mungkin. Hukum atau mulut bisa, tapi kalau KD agak berat. Karena kalau KD itu kan dasar, kalau hukumnya lanjutan. Artinya sudah ada sudah ada dia tahu. Jadi pengetahuan itu agak di atas daripada KD. Gitu. Itulah tadi paparan rancangan implementasi program pengembangan program keaksaraan dasar berbasis Android oleh saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pengelola PKBM Anugerah karena telah menerima rancangan saya dengan senang hati. Oleh karena itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.